Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaifa halukunna ya thalibat? Khairin alhamdulillah. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat di rumah dan semangat untuk mengikuti PJJ pada pagi hari ini. Nah, anak-anak kelas 12 MIA, kalian sudah mengikuti PTS pada pekan kemarin, di mana pada pekan ini kita akan melanjutkan materi kita di kelas fisika, yaitu tentang listrik statis. Tapi sebelumnya silahkan berdoa terlebih dahulu, kemudian siapkan alat tulis, dan jangan lupa silahkan atur tempat duduk agar tidak terlalu dekat dengan layar laptop atau layar HP kalian. Nah, untuk pagi ini Ustazah akan lanjut membahas yaitu tentang gaya listrik. Nah, apakah gaya listrik itu? Nah, gaya listrik itu adalah disebut gaya Coulomb. Nah, gaya listrik ini adalah gaya yang menimbulkan adanya gaya tarik maupun gaya tolak-menolak antara dua muatan atau dua benda yang memiliki muatan. Nah, kita lihat di sini. Pernyataannya adalah sebanding dengan muatan listrik tiap benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda. Dengan persamaan, kita lihat di sini gaya Coulomb sama dengan konstanta listrik dikali muatan pertama dan muatan kedua per R kuadrat. Q1 adalah muatan pertama, Q2 adalah muatan kedua. Di mana dia bisa saja membentuk suatu bidang datar, di sini misalnya seperti segitiga ya, interaksi antara Q1 dan Q2. Atau Q1 dan Q2 ini bisa pada bentuk benda di bidang segaris ya. Nah, di sini ada benda atau gaya tolak-menolak jika muatannya sama dan jika muatannya berbeda akan saling tarik-menarik. Nah, kemudian di sini ada gaya Coulomb oleh beberapa muatan. Misalnya, kita lihat di sini. Jika terdapat lebih dari 2 muatan, atau di sini kita bisa lihat 3 muatan ya, maka total gaya Coulomb yang dialami oleh salah satu benda harus dihitung secara vektor. Karena di sini adalah gaya itu besaran vektor. Hal ini dikarenakan gaya yang timbul oleh masing-masing benda mungkin saja berbeda. Antara A, B, dan C bisa saja berbeda. Nah, di sini kita punya contoh di mana benda A dan benda C itu memiliki muatan positif. Sedangkan pada benda B diletakkan di tengah-tengah antara A dan C bermuatan negatif. Kita lihat bentuk dari interaksinya. Interaksi antara benda A dan benda B. Dia akan saling tarik-menarik karena yang satu positif dan yang satu negatif. Maka gaya tarik-menariknya kita sebut sebagai FAB. Jika benda gayanya FAB, maka di sini gaya pada muatan A dipengaruhi oleh muatan yang B. Kemudian pada FBA, maka gaya pada muatan B dipengaruhi oleh benda A. Begitupun dengan benda atau muatan pada benda C. Dia berinteraksi saling tarik-menarik dengan benda B, di mana yang satu positif, yang satunya negatif. Sehingga gaya interaksinya adalah FBC, maka gaya pada benda B dipengaruhi oleh benda C. Sedangkan jika FCB, maka gaya C dipengaruhi oleh benda B. Sedangkan bagaimana interaksi antara A dan C? Dia saling tolak-menolak nih. Ya, dia saling tolak-menolak. Di mana FAC ke sana, FCA ke sana. Tidak saling bertemu. Karena muatannya sama. Sehingga kalau kita cari resultan gaya yang dialami oleh benda A, misalnya di sini dicarinya benda A ya, maka FA sama dengan FAB dikurangi FAC. Di mana FAB dia arahnya ke sana, sedangkan FCA atau FAC ya, FCA atau FAC arahnya juga ke sana. Dia tidak saling bertemu ya, saling kejar-mengejar. Nah, untuk masalah negatifnya, tanda negatif di sini atau dikurangi, itu yang mengurangi adalah benda yang muatannya lebih besar dikurangi benda yang muatannya lebih kecil. Sedangkan untuk jaraknya di sini ya, untuk AB jaraknya adalah RAB, untuk BC jaraknya adalah BC, RBC. Sedangkan untuk AC jaraknya adalah RAC. Bisa dipahami ya anak-anak? Kemudian kita bahas yang tadi yang untuk dua muatan itu. Nah, ini dia. FAC dan FAB pada benda A.
Nah ya, gini dia untuk penjumlahan vektornya. Nah ini dia. FAB ditambah FAC untuk jumlah vektor. Untuk nilai skalarnya karena dia saling berlawanan arah, maka di sini K QA QB per RAB pangkat 2 min K QA QC per RAC pangkat 2 ya, dikurangi dia. Nah, perhatikan arah vektor gaya Coulomb tersebut. Jika berlawanan, maka F totalnya sama dengan selisih kedua vektor. Tapi bila searah, F total sama dengan jumlah kedua vektor. Dan jika membentuk sudut tertentu, carilah F total dengan menggunakan rumus kosinus. Sedangkan untuk yang benda B, sini kita lihat FBA dan FBC. Sama seperti yang di sini. Maka untuk vektornya, ini FBC ditambah FBA. Sehingga untuk dalam bentuk nilai skalar, kita tinggal kurangi karena dia berlawanan arah. Ya, sama persis. Nah, di sini silakan kasih contoh soal. Nah, contoh soal ini di sini ada 3 buah muatan A, B, dan C tersusun seperti gambar berikut. Nah, ini akan Ustazah bahas pada minggu depan. Kalian silahkan coba-coba saja terlebih dahulu. Nanti akan Ustazah bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Sebelumnya, jika ada pertanyaan, kalian boleh wapri Ustazah untuk menanyakan. Misalnya ada yang coba-coba tapi nggak paham yang ini ya, boleh silahkan. Saya akan jawab nanti di WA. Kita cukupkan anak-anak untuk pekan ini. Sampai jumpa di pekan berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Ustazah mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.